Bogor adalah kota yang dianugerahi sejumlah kekayaan alam. Selain memiliki kebun raya di pusat kota dan dikelilingi oleh gunung-gunung, kota Bogor yang terletak di arah selatan Jakarta juga dialiri oleh dua sungai besar yang memiliki sejarah panjang, yaitu Ciliwung dan Cisadane. Menurut arkeolog Universitas Indonesia Hasan Ja'far, sejak tahun 1000 sebelum Masehi hingga tahun 500 Masehi, di sepanjang das Ciliwung telah berkembang peradaban sungai yang memuliakan sungai sebagai sumber kehidupan. Lebih dari sekedar budaya, salah satunya menjadi sejarah kita gitu. Ya kan kita tahu sendiri ya, dari zaman kerajaan Sriwijaya dulu juga sungai itu udah jadi jalur transportasi kita kan, melalui sungai dari zaman Sriwijaya dulu. Anak-anak zaman dulu kan entertainnya kemana ya, ke sungai kan, kita tahu sendiri gitu dari cerita ibu kita, cerita bapak kita zaman dulu. Kalau misalkan mereka ngabisin waktu luangnya pas masih kecil kemana ya, ke sungai cari ikan, entah main atau mandi di sungai kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada nggak hubungannya, pasti ada sih, malah justru lebih dari sekedar budaya, malah jadi sejarah kita sungai itu. Selain menjadi wahana rekreasi yang membahagiakan dan murah, sungai juga dapat memutar kincir air yang mampu mengaktifkan generator pembangkit listrik untuk membantu kehidupan manusia. Alam itu menyediakan segalanya untuk kita gitu. Sungai juga sebagai salah satu wisata, bisa dibuka outbound di situ, kemudian budidaya tambak, terus banyak pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan outdoor itu bisa di situ kan. Selain itu, setiap sungai pun mempunyai biota-biota endemik dengan keunikan manfaatnya tersendiri. Ada yang berfungsi sebagai bioengineering, obat, bahan makanan, dan lain sebagainya. Namun kenyataan sebenarnya hari ini, wajah sungai yang indah telah dilukai. Sungai telah lama ditumpahkan segudang kehinaan dan kotoran oleh manusia. Menurut data resmi milik bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, pada tahun 2020 Kota Bogor menyumbang sampah sekitar 500 hingga 600 ton setiap harinya yang dikirim ke TPA Galuga, yang berlokasi 22 km ke arah barat dari pusat kota. Nggak kelihatan di jalan memang. Di sini saya dari umur yang seingat saya 7 tahunan. Dari 7 tahun. Sama ibu saya, sama ibu. Itu pas masih ada kampung itu Mas ya? Masih ada kampung, mobil nggak terlalu banyak, mobilnya juga masih sedikit. Itu masih sedikit. Masih sedikitnya kasarnya jonggol, belum ada kesini buang jonggol. Itu masih daerah-daerah Ciawi lah, daerah Bogor, kota Bogor gitu kan. Jadi Ciawi kan sekarang banyak Ciawi, jonggol, buang ke sini. Sekarang aja udah hampir 35 tahun lah sampah di sini.
35 tahunan di sini sampah. Nah kalau awal-awal itu berapa banyak tuh yang masuk sampah sini? Nggak banyak. Itu cuman itu adanya juga di mobil apa sih, dan truk, tapi nggak bisa ngedam kayak gini gitu kan. Kalau sekarang mah kan mobil ngedam. Nggak banyak sih, dulu paling ada 20 mobilan lah yang masuk ke sini. Nah kalau sekarang itu sekitar bisa berapa banyak tuh mobil yang masuk sini? Armada ada ya 300-an lebih. 300 aja yang aktif. Itu setiap hari ya? Ya, setiap hari. Hari Minggu doang yang nggak masuk, libur. Sampah-sampah hasil industri yang sulit terurai banyak yang tak mengarah ke TPA Galuga. Salah satunya mengarah ke sungai, kemudian mengendap dan memenuhi dasar sungai. Menurut data yang dikeluarkan Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor, kawasan Puncak yang menjadi daerah tangkapan air di tahun 2016 saja hanya tersisa 8,9% tutupan hutan alam dari luas total Das Ciliwung. Sungguh deforestasi yang luar biasa. Terlebih bagi titik vital seperti kawasan hulu sungai. Hal itulah yang mengubah sungai begitu mudah memuntahkan air, yang kemudian selalu menjadi momok dikala hujan tiba. Sebetulnya kan bukan sungainya ya yang bahaya, justru malah kitanya sebagai manusia yang menyebabkan itu kan kita. Kan sebelum ada kita juga udah ada sungai kan, sebelum ada manusia juga sungai udah ada gitu. Nah, jadi jangan disalahin sungainya, kitanya, pengelolaannya. Jadi artinya harus ada tanggung jawab dari industri-industri tersebut. Nah, kayak misalkan kan kita sering lihat ada sampah, kemudian limbah yang dibuang ke sungai. Nah, ini kan efek dari pertumbuhan industri yang tidak bertanggung jawab atas sampah dan limbahnya, gitu. Jadi gini lah, kan kalau misalkan kita ngomongin pertumbuhan industri ya, itu kan juga salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ya. Jadi kita nggak bisa lah nyalain pertumbuhan industri, nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi yang kita harus cari adalah di sini solusinya dari itu semua. Jadi perkembangan industri ini dampaknya apa? Dampaknya ada sampah, ada limbah. Nah, bagaimana solusinya untuk menanggulangi itu semua begitu. Jadi itu sebetulnya salah satu tanggung jawab dari industri juga, pemerintah dan industri sih gitu. Pengelolaan sampah dan limbah ini itu ada 3 macam stakeholder. Semua stakeholder ini harus terlibat, dari pemerintah, kemudian industri rumah tangga, baik itu industri rumah tangga ataupun perusahaan, kemudian yang ketiga lapisan masyarakat. Nah, jadi ketiga stakeholder ini harus sama-sama berperan. Jadi siapa yang menciptakan sampah, dialah yang bertanggung jawab. Perusahaan ini, misalkan ada kemasan roti, itu kan di situ kita dikasih tahu ada komposisinya segala macam gitu ya. Tapi untuk cara buangnya gimana, kita nggak dikasih tahu gitu. Nah, kemudian tadi juga masker. Sekarang ini kan kita diharuskan untuk menggunakan masker gitu ya. Kita cuma dikasih tahu di kemasannya cara pemakaian maskernya, tapi kita nggak dikasih tahu cara pembuangannya gimana. Nah, itu salah satu tanggung jawab dari perusahaan juga sebetulnya. Jadi siapa yang menciptakan sampah, ya dialah yang harus bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, terus kalau sampahnya bertumpuk, ini tanggung jawab siapa gitu? Masa tanggung jawab kita sih sebagai masyarakat, masa tanggung jawab konsumer gitu? Nah, ini kan tanggung jawab perusahaan. Nah, saya rasa seharusnya dengan permen tadi itu harus bisa lebih terkondisikan lah masalah-masalah seperti itu. Nah, sebetulnya juga ada harapan sih ke depannya, ini untuk Kementerian Perindustrian mungkin ya. Jadi gimana caranya untuk mengurangi sampah dari produsen. Nah, sampah dari produsen, hulunya ada di mana sih? Hulunya kan ada di produsen gitu. Jadi yang saya harapkan adalah nanti Kementerian Perindustrian sebelum mengeluarkan izin kepada perusahaan itu, perusahaan itu harus punya program after consumer dulu. Nah, jadi bagaimana nih setelah dikonsumsi kemasannya kemudian mau diapain, sampah kemasannya ini mau diapain. Nah, kalau misalkan perusahaan itu masih belum punya program after consumer, nah
inilah tugas pemerintah dari khususnya Kementerian Perindustrian ya, jangan dikasih izin terlebih dahulu gitu loh. Tapi kan ini masih harapan. Semoga dengan adanya permen ini kemudian nanti akan lahir kebijakan-kebijakan seperti itu gitu, agar bisa lebih terkondisikan lah ini masalah sampah ya kan. Kerannya kan ada di produsen. Namun, di Bogor terdapat beberapa komunitas yang berjuang keras memperbaiki sungai dan lingkungan secara umum. Di antaranya, komunitas Peduli Ciliwung. Kalau KPC ini awalnya ini didirikan oleh almarhum Mas Apsoro. Saya sendiri belum sempat bertemu dengan beliau karena pada saat saya bergabung, beliau sudah meninggal. Beliau sudah istilahnya meninggalkan sesuatu yang bukan sesuatu, tapi meninggalkan banyak hal yang luar biasa. Jadi pendirinya itu adalah Mas Apsoro, yang awalnya beliau itu sama teman-teman, beberapa teman-teman tuh hobinya mancing, suka mancing di Sungai Ciliwung, tapi yang ditemukan sampah. Nah, Mas Apsoro tergeraklah untuk mulai, kok begini amat sungai kita, kok seperti ini ya kondisi sungai kita. Akhirnya tergeraklah Mas Apsoro untuk membuat suatu gerakan dan membuat wadah komunitas, yaitu komunitas Peduli Ciliwung, dan mengajak teman-teman setiap hari Sabtu. Bayangkan dulu belum ada smartphone, tapi menggunakan HP jadul lah istilahnya. Dan setiap hari itu atau setiap minggu itu mengajak ratusan orang, sekian orang banyak dengan pola SMS yang dilakukan oleh Mas Apsoro, dan itu luar biasa. Nah, dari gerakan-gerakan itulah KPC mulai mengawali kiprahnya untuk turun ke sungai, khususnya di Sungai Ciliwung, Kota Bogor. Orang-orang yang Korea apa sih? Masa cowok suka Korea gini. Sekarang malah suka. KPC setiap kali berkegiatan ya biasanya kita paling sedikit kita itu sekitar 50 karung, 50 sampai 100 karung. Kemarin itu terakhir kegiatan kami memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita berhasil mengumpulkan sampah dalam jumlah karung sekitar 400 sampai 500 karung, mungkin lebih. Karena memang karung yang kami siapkan lumayan, hampir 1000 karung, dan hanya tersisa beberapa saja. Jadi ya 500-an karung ada yang kami kumpulkan saat itu. Kalau kita bicara sungai ini sungai ini udah jadi kayak mall ya. Semuanya ada di sungai. Mau dari kebutuhan sekunder maupun primer tuh ada semuanya. Jadi ya inilah yang miris gitu. Sungai jadi mall. Tapi bukan mall yang menyenangkan dan mengasihkan, yang nyaman, tapi ya justru ini kumuh, kotor, dan ya ini yang merusak ya merusak sungai kita gitu loh. Semua ada, dari mulai dari sampah plastik, styrofoam, ya kan, batang pohon juga ada yang tumbang masuk, dibiarkan begitu saja mengalir ke tengah-tengah sungai. Kemudian mohon maaf, sampai ke jamban bekas pun ketika orang bongkar rumah atau merenov rumah itu dibuangnya ke Ciliwung. Sampai sofa bingkai kerangka sofa itu pun ada, rangka-rangka bekas spring bed juga ada. Jadi ya itu semuanya ada di sungai kita ini, dan ini yang terjadi hampir merata di seluruh sungai kita di Indonesia. Ya alhamdulillah untuk Sungai Ciliwung Kota Bogor khususnya ada 13 kelurahan, itu semuanya sudah perlahan-lahan warganya kita mulai edukasi untuk tidak lagi membuang sampah ke Ciliwung. Nah, kalaupun masih ada sampah-sampah yang kita lihat teman-teman saksikan di video ini adalah sampah-sampah arus, sampah-sampah bawaan dari arah hulu, hulu Sungai Ciliwung yang ada di kabupaten, di daerah puncak, di mana ya di sana warganya mungkin masih banyak yang mendominasi untuk membuang sampah ke sungai. Dan ya walaupun beberapa titik kami juga punya teman-teman komunitas yang bergerak di sana, tapi ya itu tadi sedih karena kasihan, mereka juga luar biasa bekerja mati-matian untuk mengajak warga untuk mulai menyadari pentingnya sungai. Jadi kalau dilihat ini sampah masih banyak, ada beberapa sepanjang sungai ini masih banyak sampah. Ini sampah bawaan dari atas, dari hulu, yang terbawa ketika hujan atau debit air Ciliwung naik,
Nah, terbawa dan ketika airnya surut, sampahnya nyangkutlah di batu-batu ini. Kondisinya memang ini sudah lumayan hancur karena ya sampah lama sebenarnya, sampah yang terbawa dari atas kemudian nyangkut di sini. Ketika air surut dia tertinggal, dia tidak ikut terbawa. Nah, inilah yang terjadi. Kalau sampah-sampah yang istilahnya sampah-sampah terbaru dari warga, alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit teredukasi, tapi masih perlu perjuangan, masih perlu waktu dan tidak bisa berhenti dan tidak bisa hanya sekali atau 2 kali, tapi harus terus menerus dan continue sampai habit itu benar-benar hilang, bahwa memandang sungai itu tidak sekedar sebuah aliran air gitu. Tapi sungai adalah kehidupan. Artinya kalau program-program pemerintah kota yang umum adalah programnya baik, yang kemudian harus menjadi semangat kita selanjutnya adalah bagaimana implementasi program ini dapat kita kawal, dapat kita lihat, kemudian masyarakat juga ikut ambil peran untuk kemudian mengawasi. Nah, setelah itu berjalan, kita evaluasi mana kebaikan-kebaikan atas program itu, mana kekurangan-kekurangan dari program itu. Yang baiknya kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang kurang, kita bersama-sama, kita diskusi, kita evaluasi untuk kita tutupi secara bersama-sama juga. Jadi, pemerintah sendiri juga tidak mungkin melakukan ini sendirian. Bagaimana juga pemerintah mengajak peran masyarakat, peran dunia usaha, peran akademisi, teman-teman komunitas, kemudian juga stakeholder yang lain. Jadi intinya keterbukaan dan kemauan ya untuk saling berkolaborasi. Ya, masyarakat harus cerdas. Pada saat hak-hak masyarakatnya belum terpenuhi dan itu adalah hak kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ya kita harus kemudian pertanyakan hak itu. Kalau haknya belum terpenuhi, kita berjuang bersama-sama agar hak-hak itu dapat kita terima dan kita rasakan. Tapi jangan lupa bahwa kita sebagai anggota masyarakat juga punya kewajiban yang melekat sebagai anggota masyarakat untuk kemudian berperan terhadap proses-proses pembangunan baik secara nasional kemudian juga secara daerah. Dan satu hal yang menarik bahwa komunitas peduli Ciliwung berhasil mendorong pemerintah Kota Bogor, khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya, untuk membuat suatu gerakan atau membuat suatu program untuk serius ngurusin Ciliwung. Dan akhirnya KPC bersama dengan pemerintah Kota Bogor, Pak Wali Kota, membentuk yang namanya Satgas Naturalisasi Sungai Ciliwung Kota Bogor. Nah, Satgas inilah yang sudah masuk tahun ketiga ini bergerak setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Kemudian KPC tetap bergerak juga setiap Sabtunya. Karena di Satgas juga ada KPC, ada teman-teman KPC yang memang kami ada di dalam Satgas untuk mengawal program Satgas ini, agar program Satgas ini benar-benar menyentuh dan benar-benar dapat menjadi sebuah program atau gerakan perubahan terkait kepedulian warga dan masyarakatnya tentang sungai dan tentang lingkungan. Ya, tentu saja komunitas peduli Ciliwung di Kota Bogor itu sangat terbuka. Artinya komunitas peduli Ciliwung kemudian selalu mengajak, selalu mengundang kepada teman-teman tadi dari perguruan tinggi, teman-teman di dunia kampus kami ajak. Baik skala organisasi kampus maupun anak-anak muda yang memang secara memiliki kegelisahan yang sama. Kemudian dari organisasi kepemudaan, misalnya KNPI, teman-teman KNPI kami undang, Karang Taruna juga kami undang. Kemudian sekolah-sekolah yang ada di daerah aliran sungai, teman-teman pramuka kami undang. Kemudian teman-teman NGO kami undang, teman-teman komunitas yang lain juga kami undang. Dinas-dinas yang sifatnya resmi, dinas kepemerintahan, dinas lingkungan hidup, dinas PUPR, kemudian dinas sumber daya dan tata air juga kami undang. Kemudian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian potensi-potensi SAR yang ada di Kota Bogor juga kami undang. Jadi gerakan komunitas peduli Ciliwung itu bukan kegiatan yang sifatnya eksklusif hanya bisa diikuti oleh komunitas, tidak. Kami adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka. Siapapun boleh ikut serta, siapapun boleh urun rembuk, siapapun boleh berperan. Jadi kalau teman-teman ingin ikut serta, silahkan datang tiap Sabtu pagi, yang informasinya selalu kami bagi lewat kanal-kanal sosial media komunitas peduli Ciliwung.
pada akhirnya, hakikat sungai adalah cermin dari manusia di sana. Keegoisan dan kelalaian kita terhadap alam saat ini hanya menyiapkan masa depan yang berat untuk dijalani manusia berikutnya. Jika kita membangun bumi atas dasar keselarasan, kita akan memperoleh hal yang lebih memuaskan dari apa yang kita peroleh hari ini.